Kenapa dia yang dikambing hitamkan ketika orang-orang yang dianggap hebat, ketika orang-orang yang dianggap mampu tampil tidak maksimal, kenapa dia yang jadi korban? Oke, salam jumpa kembali sahabat TV Demokrasi ya. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal ya untuk umat Nasrani di manapun Anda berada. Kiranya Natal kali ini membuat kita semakin mengedepankan ya toleransi, ya mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Amin. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, topik kita pada video kali ini ya kita akan membahas terkait dengan banyak sekali diskusi publik ya di ruang publik media sosial setelah debat cawapres pertama gitu ya. Jadi ada banyak sekali diskusi publik di mana masing-masing pasangan calon ya tim sukses memberikan penjelasan ya kepada publik ya, barangkali mempertegas pernyataan jagoannya atau melengkapi pernyataan jagoannya atau memperbaiki pernyataan kandidatnya yang mungkin keliru atau salah ucap dan sebagainya, dan saya kira itu adalah sah-sah saja gitu ya. Tapi yang menjadi menarik sahabat TV Demokrasi pada pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Tuduhan yang dilontarkan setelah debat Cawapres ini saya kira luar biasa. Yang tertuduh itu adalah Cawapres nomor 2. Sedangkan nomor 1 dan nomor 3 ya seolah-olah mereka adalah korban gitu ya. Saya melihat seperti itu. Jadi tuduhan itu di media itu saya lihat yang pertama adalah Gibran dicap curang. Ya, entah mungkin memberikan pertanyaan yang menggunakan singkatan atau bahasa Inggris dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua Gibran dituduh pakai contekan. Jadi seolah-olah Gibran dituduh pakai contekan. Kemudian yang ketiga Gibran dituduh menggunakan alat. Jadi ada semacam tuduhan seolah-olah Gibran itu di bagian tubuh tertentu dipasangi alat sehingga dia mampu mendengarkan bisikan-bisikan atau arahan-arahan dari luar. Jadi itulah banyak sekali tuduhan yang dilontarkan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini saya kira menarik ya teman-teman sahabat TV Demokrasi. Sebelum debat dilangsungkan, saya kira yang terjadi di ruang publik itu adalah hinaan, fitnah, pandangan sebelah mata dan sebagainya. Ya, itu yang diterima oleh Cawapres nomor 2 ya. Gibran Rakabuming yang jarang hadir ya di berbagai forum diskusi, yang jarang hadir di beberapa media, undangan-undangan dari organisasi atau kelompok masyarakat tertentu, itu dicap oleh segelintir orang atau oleh sekelompok orang sebagai sebuah bentuk ketakutan dari Gibran Rakabuming karena mungkin dia takut kalah berdebat atau dia takut tidak mampu menjawab pertanyaan publik dan sebagainya. Jadi tuduhan-tuduhan itu semakin meningkat ketika Gibran juga irit bicara gitu ya. Ketika diwawancara dia juga jarang memberikan komentar-komentar yang berlebihan. Jadi tuduhan-tuduhan itu seolah-olah membenarkan bahwa memang benar Gibran Rakabuming ini tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan atau takut berdebat dan sebagainya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya sahabat TV Demokrasi ya. Ketika Gibran tampil di debat perdana dengan komunikasi publik yang luar biasa, dia sangat efektif, sangat efisien memanfaatkan waktu untuk menyampaikan visi dan misinya.
Jadi visi dan misi yang begitu luas, tetapi mungkin dengan latihan debat, simulasi debat yang bagus, sehingga dia mampu meramu menjadi lebih singkat, lebih simpel, dan itu disampaikan kepada publik dan publik menerima dengan baik akan hal itu. Artinya bahwa Gibran tampil luar biasa dalam debat perdana ini. Tapi menjadi pertanyaan adalah, kenapa di Gibran Rakabuming yang disalahkan? Kenapa ketika Gibran tampil baik, lalu dia disalahkan? Dia dituduh menggunakan contekan, dia dituduh menggunakan alat, dia dituduh curang dan sebagainya. Ada apa dengan republik ini? Kenapa tidak ada orang yang berendah hati untuk menundukkan kepala dan memberikan apresiasi kepada Gibran Rakabuming? Karena dia tampil luar biasa, padahal dia itu adalah cawapres yang boleh dikatakan underdog. Dia cawapres yang dipandang sebelah mata, tetapi dia tampil begitu luar biasa. Kenapa tidak ada yang rendah hati untuk memberikan apresiasi bahwa dia hebat, bahwa dia walaupun difitnah, walaupun dihina, tetapi dia mempersiapkan diri dengan baik dan dia tampil luar biasa. Dia mampu meyakinkan kepada publik bahwa dia pantas dan layak untuk menjadi calon wakil presiden. Kenapa itu tidak dilakukan oleh rakyat bangsa ini? Kenapa itu tidak dilakukan oleh setiap orang yang setiap hari selalu menghina, memfitnah? Kenapa itu tidak dilakukan? Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa mereka tidak menyalahkan Mahfud MD? Kenapa mereka tidak menyalahkan Caimin? Bahwa mereka ini adalah orang hebat, bahwa mereka ini adalah tokoh-tokoh berpengalaman, tapi kenapa mereka tidak menyalahkan? Kenapa kalian berdua tampil tidak maksimal? Ya, kenapa kalian berdua bingung dengan pertanyaan-pertanyaan remeh-temeh dari Mas Gibran Rakabuming? Kenapa itu tidak disalahkan? Kenapa itu tidak dituduhkan kepada kedua cawapres ini, Mahfud MD dan Caimin? Kenapa semua kesalahan dilimpahkan kepada Gibran Rakabuming? Jadi saya kira ini menjadi pertanyaan penting gitu loh ya. Ini menjadi pertanyaan penting. Orang kok anak muda yang dihina, yang difitnah, dan ketika dia melakukan latihan, ketika dia berjuang, dan ketika dia tampil luar biasa, lalu kenapa dia selalu disalahkan? Kenapa dia yang dikambing hitamkan ketika orang-orang yang dianggap hebat, ketika orang-orang yang dianggap mampu tampil tidak maksimal? Kenapa dia yang jadi korban? Ini saya kira menjadi pertanyaan penting, ini saya kira menjadi refleksi bagi kita semua ya, bahwa ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kalau Anda mau menjadi orang hebat ya, yang pertama adalah Anda harus mampu mengoreksi diri, melihat kelemahan diri Anda. Dan yang kedua adalah Anda harus mampu memberikan apresiasi kepada orang lain ketika dia memiliki nilai lebih. Itu baru dikatakan orang hebat. Kenapa? Kenapa banyak orang tidak mau jadi orang hebat? Mereka hanya berkata-kata, mereka hanya pintar berteori, pintar ngomong. Tetapi praktek menjadi orang hebat mereka tidak lakukan. Mantap, salam demokrasi.